Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kepada kita kekuatan dan kemudahan untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Dan alhamdulillah, atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan waktu luang. Dan kita pada malam hari ini kita gunakan kedua nikmat tersebut untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, tapi digunakan untuk kemaksiatan, digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Jadi kalau kita masih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka mari kita segera untuk meninggalkannya. Jangan melakukannya. Karena hal-hal tidak bermanfaat itu bisa menjadikan kita termasuk orang-orang yang lalai, seperti berjam-jam main game, ya, tidak bermanfaat. Apa manfaatnya main game? Manfaat maaf yang menyinggung, siapa tahu yang suka main game. Lagi di rumah nyantai main motor-motoran, ya. Game itu akan membawa kepada kemarahan pada diri sendiri. Contoh bagaimana anak-anak ketika main game, kalau kalah terus-menerus, bawaannya emosi, bawaannya marah, bahkan bisa jadi HP ini dibanting, ya, dilempar. Apalagi main PlayStation, bisa jadi TV-nya dibanting juga, ya, dipalu, ya. Bawaannya marah. Tapi kalau sudah sekali menang, pengen menang terus seperti itu, ya. Ini permainan yang melalaikan. Jadi terbuang waktu kita, tenaga kita, waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan masih banyak yang lainnya, ya. Nah, maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Nikmatani magunun fihi makatsirun minan nasi, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang manusia tertipu di dalamnya. Dia tidak bisa menggunakannya untuk sebaik-baiknya, tidak menggunakannya untuk hal yang bermanfaat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sihhatu wal faragh. Nikmat itu adalah nikmat waktu luang dan nikmat sehat, ya. Jadi sehat itu begitu mahal. Orang akan merasakan nikmat sehat ketika dia merasakan sakit.
Orang akan merasakan nikmat waktu luang ketika sudah sibuk dengan sesuatu. Dulu ketika masih bujang, kadang kita banyak menggunakan waktu yang sia-sia. Tidak pernah belajar Al-Quran, tidak pernah belajar ngaji, tidak pernah belajar sholat. Tapi ketika sudah tua, menyesal. Karena sampai tua dia tidak bisa membaca Al-Quran, tidak sholat. Ketika waktu kecil dia tidak belajar ngaji dan sholat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi marilah kita, ini nasihat ini adalah untuk saya sendiri yang menyampaikan, dan juga semoga bermanfaat untuk antum sekalian, agar kita bisa menggunakan waktu yang singkat di dunia ini untuk hal-hal yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan sedikit membacakan di dalam kitab Minhajul Muslim, yaitu konsep hidup seorang muslim, yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ini selingan aja ya. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan pembahasan masalah fikih. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena di masa sekarang orang lebih suka, lebih sibuk membaca WA ya, daripada sibuk membaca Al-Quran. Orang lebih sibuk dengan berita-berita, membaca berita, daripada membaca Al-Quran. Ya silakan baca WA kalau ada manfaatnya, ada tausiah, saling mengingatkan, saling menasehati, ya, bercanda tapi dalam batasnya, ya, tidak masalah. Jangan sampai grup WA pembahasannya ngomongin orang, ya kan, menggibah, ya, dan lain-lain. Apalagi membicarakan artis yang dipenjara misalkan, ya, kasus lain-lain. Al-Quran itu adalah semuanya firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidak setiap firman Allah itu tercantum di dalam Al-Quran. Tercantum juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita dengar dengan hadis Qudsi, firman Allah tapi tidak tercantum di dalam Al-Quran, tidak ditulis, tidak termasuk, tapi dia firman Allah. Dan Al-Quran adalah salah satu pegangan hidup manusia. Kita tidak akan bisa terlepas dari Al-Quran, dan Al-Quran tidak akan bisa terlepas dari sunnah, dari hadis, karena hadis itu akan menjelaskan tentang Al-Quran, maksud ayatnya, asbabun nuzulnya, tafsirannya ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran ada kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat yang sangat mulia, pimpinannya para malaikat yang kita sudah kenal semua, yaitu malaikat Jibril. Walaupun kita belum pernah melihatnya, belum pernah salaman, belum pernah duduk, tapi kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang bernama Jibril alaihissalam. Jadi memang sesuatu yang tidak nampak di depan mata kita, yang tidak terlihat, itu merupakan ujian bagi kita semua. Ketika menceritakan tentang neraka, menceritakan tentang surga, menceritakan tentang malaikat, menceritakan tentang jin, itu semua hal-hal yang gaib. Itu butuh kepada keimanan. Mana neraka? Mana surga? Emang Ustaz cerita sudah pernah masuk neraka? Emang Ustaz cerita surga pernah masuk surga? Ustaz menceritakan tentang alam kubur, emang pernah masuk ke alam kubur? Nah, ini adalah orang-orang yang memiliki ciri-ciri mengingkari hal-hal yang gaib.
Padahal dalam Al-Quran dijelaskan, dalam hadis dijelaskan, para ulama menjelaskan. Kita tinggal mengimaninya saja. Dan masalah ini sudah tertanam pada diri sahabat. Sahabat itu tidak lebih banyak bertanya, tidak bertanya tentang hal yang gaib, tidak banyak bertanya. Ketika sudah ada kabar sesuatu yang gaib, langsung percaya. Dan sahabat yang paling tinggi keimanannya adalah Abu Bakar As-Siddiq ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi mengkabarkan pada pagi hari berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Padahal mereka kalau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu membutuhkan waktu sampai 1 bulan. Ya. Kalau itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan suatu hal yang mustahil. Bukan suatu yang mustahil. Ya. Ketika Allah sudah berkehendak. Dan jangan sampai kita sudah usia 40 tahun, 50 tahun, bahkan ketika sampai meninggal dunia kita tidak bisa membaca Al-Quran. Rugi. Usia sampai 60 tahun tidak bisa baca Quran, meninggal, lalu ketika di hadapan Allah kira-kira bagaimana Pak? 60 tahun usianya meninggal tapi nggak bisa baca Quran, di hadapan Allah kira-kira bagaimana? Ustadz banyak, ulama banyak, kiai banyak, guru ngaji banyak, kenapa nggak belajar? Di sini TPQ ada, mungkin seberang sana ada, Laut Merah ada, ya. Masya Allah udah banyak, pesantren-pesantren sudah banyak, ya kan? Pondok-pondok sudah banyak. Jangan sampai menjadi alasan sibuk, jangan sampai alasan tidak ada gurunya, ya. Kalau kita ingin bisa atau mempelajari ilmu maka cari guru. Sebagaimana Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, mereka mencari guru. Bukan guru itu dipanggil datang, ya. Bukan. Tapi al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Jadi cari. Oh, di Seragi ada pelajaran bahasa Arab, ya udah ke sana. Oh, di sini ada pelajaran bahasa Arab, ya udah ke sini. Dimanapun ada pembelajaran ilmu, ya kita datangi. Itulah orang yang sungguh-sungguh dalam belajar. Nah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Dan Al-Quran ini kitab suci yang terakhir yang Allah turunkan dan penyempurna kitab-kitab yang terdahulu. Kalau kitab-kitab yang terdahulu itu dirubah oleh manusia. Karena Allah tidak menjamin kitab-kitab dahulu itu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menjaganya. Tapi kalau Al-Qur'an itu Allah menjaganya. Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra. Adzikra itu nama Al-Qur'an. Dan kamilah yang benar-benar menjaganya. Ketika satu Al-Quran ada sesuatu yang baik harokatnya dirubah, satu huruf dirubah, maka Allah akan memberikan kepada seseorang untuk bisa mengecek. Artinya Allah memberikan kemampuan kepada seorang hamba sehingga hamba itu bisa mengecek Al-Quran, memberitahu tentang kesalahannya, ya. Dan Al-Quran ini nanti di hari kiamat, ya, ketika tertulis di lembaran-lembaran itu di pagi harinya tulisannya itu hilang, kertasnya kosong. Maksudnya bukan kertasnya kosong, tulisan Al-Qurannya kosong, hanya ada lembaran putih. Ya. Mumpung masih ada, belajar. Ya. Mumpung Dajjal belum muncul, ya, Ya'juj Ma'juj belum keluar, matahari belum terbit dari barat, Dabbah belum muncul, tapi tanda-tanda kiamat sudah ada.
Sebelum kiamat besar akan datang kiamat kecil terlebih dahulu. Ya. Nah, seorang muslim dia harus mencintai Al-Quran, jangan sampai membenci Al-Quran. Wajib seorang muslim mencintai Al-Quran, menghormati Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Kalau ada orang mencela Al-Quran, ya kita marah. Karena ini bagian dari marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak-bapak di rumah punya Al-Quran enggak? Punya. Tapi jangan sampai dipunya tebel-tebel ya. Artinya jarang dibuka. Dan Al-Quran itu dibaca bukan musiman. Paham ya musiman ya? Dibacanya itu ketika Ramadan saja. Iya. Tapi Ramadannya selesai, udah tutup, nggak pernah baca Quran lagi. Al-Quran dibaca setiap hari. Dan di sini ada keutamaan-keutamaan tentang Al-Quran. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebelum kita bahas adab-adab kepada Al-Quran, terlebih dahulu kita akan sedikit menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Jadi kalau orang itu mengetahui tentang keutamaannya, maka akan bersemangat. Ya. Antum dikasih tahu kalau ngajar di sini gajinya 5 juta. Wah. Kalau di sana itu 1,5 juta misalkan. Ya. Pasti antum akan milih yang 5 juta. Sudah isya ya? Belum. Oh, kayak bunyi tadi. Iqra'ul Qur'ana fa innahu yaji'u yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi. Atau dalam hadis yang lain, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Banyak semutnya. Kasih gula. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Qur'ana, perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu yaji'u yaumal qiyamah syafi'an, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat, maksudnya di akhirat, akan datang sebagai pemberi syafaat li sahibihi, kepada penghafal Al-Quran atau orang membaca Al-Quran datang. Jadi Al-Quran ini akan datang kepada kita untuk memberikan pertolongan. Ya, kita tidak tahu ya, ini hal yang gaib. Bagaimana cara datangnya? Apakah Al-Quran itu terbuang begini? Apakah Al-Quran ini sambil berjalan? Kita nggak tahu. Yang penting kita yakin Al-Quran akan datang kepada yang membacanya. Dan kita tidak usah memikirkan bagaimana caranya. Itu urusan Allah. Yang penting kita baca Quran. Aduh, sampai kaget. Yang penting kita baca Quran dan tahu tentang keutamaan Al-Quran. Syafaat itu artinya pertolongan, ya. Karena kita di akhirat butuh pertolongan. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kalian. Jadi ada orang baik, ada yang lebih baik. Tapi orang yang mengajarkan Al-Quran adalah sebaik-baik kalian. Jadi sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'ana, adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Orang kalau tidak bisa baca Quran, kira-kira bisa mengajari Quran enggak? Enggak bisa. Gimana mau ngajarin Al-Quran kepada orang, dia sendiri tidak bisa baca Al-Quran. Dalam masalah keduniaan saja, bagaimana dia akan mengajari orang tentang komputer. Dia sendiri tidak paham tentang komputer. Nyalain saja nggak tahu, ya kan? Di mana tempatnya?
kadang di samping, kadang di sini, kadang di sini. Ya. Wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Masya Allah ada TPQ di sini. Semoga menjadi amal soleh jariah bagi yang mengajarkannya. Satu orang ngajarin 10, semuanya menjadi orang yang ahli Quran. Dari 10 ini satu ngajarin orang 10, satu ini ngajarin orang 10, berarti 100. Dari 100 itu ngajarin ke yang lainnya. Satu orang ini Masya Allah pahalanya banyak sekali. Kalau sudah meninggal dunia terus dapat pahalanya juga. Ini pahala jariah. Nah, kita ya, para ibu-ibu, ketika anak itu sudah bisa bicara, ajarkan kalimat-kalimat la ilaha illallah. Ajarkan Iqra, ajarkan hafalan Quran. Yang paling penting adalah surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu akan senantiasa dibaca terus. Setiap kali anak itu membaca Al-Fatihah yang diajarkan orang tuanya ini mendapatkan pahala. Apalagi sehari semalam 5 waktu 17 kali dibaca surah Al-Fatihahnya. Belum lagi anak ini mengajarkan kepada yang lain Al-Fatihah. Belum kalau sudah besar, udah nikah, punya anak, ngajarin ke anaknya, ngajarin ke cucunya. Masya Allah. Dan kalau kita lihat, yang paling banyak pahalanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ribuan menyebar ke seluruh dunia, ngajarin ke yang lain, sampai 4 madhab, ngajarin ke yang lain. Masya Allah, sampai sekarang luar biasa. Jadi luangkan waktu kita untuk bisa mengajari anak-anak kita membaca Al-Quran. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuhu. Ahli Al-Quran adalah orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang kepercayaan Allah, orang-orang kekhususan Allah. Semakin banyak pahala ketika kita membaca Al-Quran. Dan anak yang soleh, yang dia hafal Quran, nanti dia akan memberikan mahkota untuk orang tuanya. Jadi orang tuanya nanti kaget ketika Allah memberikan mahkota yang paling indah. Ternyata ini disebabkan oleh anaknya penghafal Al-Quran. Gimana Pak? Diberikan mahkota yang paling indah, paling bagus oleh Allah disebabkan anaknya yang hafal Quran. Lah gimana kalau punya anak satu sukanya nyanyi, dangdutan, maaf ya. Iya gitu. Gimana mau bisa memberikan orang tuanya mahkota? Bisa jadi besi nanti di sininya dari api neraka. Ya. Jangan sampai yang punya anak satu tapi gagal dalam mendidik. Ada yang punya anak satu tapi jadi preman. Eman-eman. Anak satu tapi menjadi preman. Apalagi kalau punya anak 10 selusin, ya kan? 12, 11, semuanya menjadi hafal Quran semua, Masya Allah. Semuanya paham agama semua, berbakti semua sama orang tuanya. Orang tua sakit gantian jaga, Masya Allah, ya. Hari raya 11 anak kasih sarung semua. Orang tua buka warung ya, jualan sarung. Ya. Ini sarung banyak-banyak buat apa ini? Tak jual ya. Masya Allah. Anak banyak itu jangan takut tentang rezeki. Karena dalam sebuah hadis Allah mencatat ketika dia masih dalam kandungan itu 4 perkara. Salah satunya sudah catat rezekinya. Ya kan? Bapak-bapak kan sering kalau ada yang tanya sama saya itu, anaknya piro Mas? 5. Hebat. Nah, banyak anak banyak rezeki. Memang ketika masih kecil-kecil repotnya luar biasa. Tapi kalau sudah besar menjadi orang yang ahli Quran semua, Masya Allah. Tapi itu butuh perjuangan
orang tua dalam mendidik anak. Jangan sampai di pondok menghafal Quran, tapi udah di rumah nggak pernah dimurjaah. Udah masuk? Belum. Kemudian hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, ya, dengan sanad yang hasan. Ada sebuah hadis lagi, tapi hadis ini sebenarnya diperselisihkan oleh para ulama, dikatakan hadisnya dhaif, walaupun secara teksnya adalah benar. Innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadidu. Faqila ya Rasulullah wa ma jila'uha? Faqala tilawatul Qur'an wa dzikrul maut. Sesungguhnya hati itu bisa berkarat sebagaimana layaknya besi bisa berkarat. Maka ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ma jila'uha? Wahai Rasulullah, bagaimana caranya agar menjadi mengkilat kembali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tilawatul Quran, banyak membaca Al-Quran. Orang yang jauh dari baca Quran, hatinya itu bisa bertambah keras. Tapi kalau sering interaksi dengan Al-Quran, itu bisa melembutkan hati. Kemudian wa dzikrul maut, dan mengingat tentang kematian. Orang kalau diingetin mati, ingatnya utang. Aduh mas, jangan bicara mati-mati sih mas, utang masih akeh. nanti dulu, takut. Tapi kalau kita tidak punya hutang, diingetin tentang masalah kematian, dia akan bersegera beramal soleh. Dan kalau orang itu diingetin mati, dia tidak akan berani untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat mati, pertanggungjawaban di hadapan Allah. Saya sendiri dan juga antum semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ada sebuah kisah di sini jelaskan tentang orang yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ceritanya musuh bebuyutan. Ya. Suatu ketika salah seorang musuh bebuyutan datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang ini mengatakan, Hai Muhammad, tidak mengatakan Hai Rasulullah. Lah kan musuh, ngapain manggil Rasulullah? Hai Muhammad. Orang kalau benci seseorang biasanya tidak panggil Pak, tidak panggil Bu, langsung panggil namanya. Hei Pak Ijo. Orang itu kalau sudah benci. Ini Hai Muhammad, bacakanlah kepadaku Al-Quran. Musuh bebuyutan ini minta kepada Nabi agar dibacakan Al-Quran. Nah bapak-bapak, ibu-ibu gitu enggak? Suami sama istrinya, istriku bacakan aku Al-Quran. Baik suamiku bacakan kepadaku Al-Quran. Tapi bukan meruqyah, bukan. Saya pengen dengar bacaan Al-Quran. Aduh istriku, saya sibuk ini ya, ada urusan. Padahal nggak bisa baca Quran. Orang kalau sudah nggak bisa itu alasannya kayak lubang dok. Satu lubang tapi banyak cabangnya. Alasannya banyak. Jadi ingat sebuah kisah. Jadi bapaknya ini dia pulangnya, ya kisah udah lama saya dengar. Jadi bapaknya ini orang yang pulangnya tuh malam-malam terus karena sibuk di luar. Ketika pulang, anaknya ini ngomong ke bapaknya, Pak, ajarkan aku ngaji. Bapak banyak alasan itu, maaf, bapak capek, hampir tiap hari seperti itu terus. Singkat cerita bapaknya sadar karena nggak bisa ngaji. Ini bapaknya ini saking malunya sama anaknya,
pergi nyari guru ngaji. Udah masuk waktu isya ya. Sedikit lagi. Kemudian Nabi SAW membacakan, nah ini juga sering dibaca sama khatib-khatib ini. Nabi mengatakan, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi. Ya, sudah sering dengar ya ketika khatib-khatib ini. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil, berbuat baik, berbuat kebaikan, memberi kepada kerabat dekat, melarang berbuat keji, mungkar dan permusuhan. Surat An-Nahl ayat 90. Bagaimana kelanjutannya? Insya Allah kita akan lanjutkan setelah sholat isya. Bagaimana orang ini ketika dibacanya Al-Quran, reaksinya bagaimana? Apa tambah sombong? Apa tambah mengingkari? Nggak percaya atau bagaimana? Insya Allah kita akan lanjutkan setelah sholat isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit. Insyaallah kita akan bacakan beberapa adab-adab kepada Al-Qur'an. Cerita tadi adalah sebuah kisah yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yang memusuhi Nabi, sehingga suatu ketika musuh ini datang kepada Nabi agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakannya. Dan ini pernah juga ceknya ya. Malah nggak punya. Cukup. Mati lagi. Kesenggol sedikit aja ngambek ya. Ini aja bisa ngambek. Ya, nggak apa-apa. Jangan sampai kesenggol. Kita lanjut. Ini juga pernah dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah minta kepada sahabat, saya lupa namanya, Ibnu Mas'ud atau siapa. Nabi minta dibacakan ayat Al-Quran. Nabi minta kepada sahabat agar sahabat ini membacakan Al-Quran kepada Nabi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat An-Nahl ayat 90, di sini ceritakan belum selesai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya, musuh ini meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengulang-ulang ayat tadi, untuk mengulang-ulang 2 kali, 3 kali, ya.
karena kagum dan keagungan lafadznya, lafadz-lafadznya, masya Allah ya, Al-Quran itu. Dan kita akan enak mendengarnya dari orang yang membacanya itu bagus. Bukan bagus dalam arti suaranya, bukan. Karena ada orang baca Quran yang penting iramanya, tapi nggak pernah diperhatikan panjang pendeknya, makrotnya. Yang penting suaranya. Dan di sini kita gunanya tahsin atau tajwid. Ya. Jadi kalau orang sudah belajar tahsin, belajar tajwid, kita tidak usah membagus-baguskan suara. Ketika kita membacanya pun, ketika kita sudah belajar tahsin, belajar tajwid, ketika kita baca Quran, suara bagus itu akan mengalir dengan sendirinya tanpa kita membuat-buat. Itu kalau panjang pendeknya, makrotnya, gunahnya, bila gunahnya, dengungnya dan sebagainya, itu sudah menguasai. Gak usah dibuat-buat, nanti akan mengalir dengan sendirinya, bagus bacaannya. Nah, belum selesai Rasulullah SAW bacanya, musuh tersebut meminta kepada Nabi mengulangi bacaannya karena kagum akan keagungan lafadznya, kesucian makna-maknanya, terpesona dengan kejelasannya, dan karena tertarik dengan kekuatan pengaruhnya. Makanya dulu orang-orang kafir itu menghalang-halangi temannya, jangan dekat-dekat kepada Nabi. Kalau Nabi sudah mengeluarkan membaca Al-Quran, orang yang mendengarnya itu akan terpengaruh, karena begitu bagusnya. Sebagaimana kisah Umar bin Khattab ya. Padahal kisah ini sebagian ulama berselisih benar apa tidak. Tapi yang sering kita pendengarnya, Umar bin Khattab ini pulang menemui adiknya, yang adiknya itu sedang belajar Al-Quran. Kalau tidak salah surat Toha. Yang mengajarkan adalah Khabbab bin Al-Arab. Umar bin Khattab ini kalau ngetuk pintu enggak Assalamualaikum, Assalamualaikum enggak ya, ngetok-ngetok ini, langsung dobrak, minta dibukakan pintu. Sehingga Khabbab bin Al-Arab ini disuruh bersembunyi. Ketika bersembunyi itu ketakutan, sangat takut. Ketika masuk, sebelum Umar bin Khattab ini masuk, Umar bin Khattab sempat mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya. Umar bin Khattab ketika masuk minta tadi ya yang dibaca itu. Kemudian kata adiknya, tidak, aku tidak akan memberikan, kamu tuh najis. Masa kakaknya dibilang najis? Ya karena masih kafir. Kalau ingin menyentuh ini, mandi dulu. Umar bin Khattab begitu kerasnya, disuruh sama adiknya mandi. Ya. Ketika sudah mandi, beliau baca Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa dan sebagainya. Dan ketika membaca itu, Umar bin Khattab sungguh indah lafaz-lafaz ini. Kagum ya. Akhirnya ketika ada keinginan masuk Islam, Khabbab bin Arad ini yang bersembunyi ketakutan merasa tenang, minta kepada Khabbab bin Arad untuk menunjukkan di mana Rasulullah SAW, karena dia akan masuk Islam. Jadi ketika mau datang itu sambil bawa pedang, ya, sambil bawa pedang. Dalam cerita ketika sudah sampai suatu tempat, ya, yang ngetok pintu itu adalah Umar bin Khattab, yang menemui adalah Hamzah, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau niat dia baik, kita juga baik. Kalau niat dia buruk, ya kita lawan. Akhirnya ketika masuk, dipegang sininya sama Rasulullah. Kemudian ketika itu Umar bin Khattab mengucapkan,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi orang untuk bisa masuk Islam itu kadang butuh waktu. Butuh waktu. Sama seperti kita ngajak orang, misalkan ngaji kepada sunnah, ngajak orang untuk sholat, itu kadang butuh waktu. Kemudian di sini jelaskan, belumlah dia meninggalkan tempat kecuali dia mengakui dan menyatakan kesaksiannya atas kemahasucian kalamullah dan keagungannya. Sehingga di sini jelaskan dia berkata dengan kalimat, jadi musuh ini mengatakan demi Allah, sesungguhnya ia memiliki kelezatan dan keindahan, dan sesungguhnya bawahnya itu berdaun rindang dan di atasnya berbuah lebat. Tiada seorang pun yang mampu berbicara seperti itu. Artinya orang membuat syair seindah apapun tidak akan bisa mengalahkan lafaz-lafaz Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran Allah menerangkan, bikinkan satu ayat yang serupa dengan Al-Quran. Tidak bisa. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, sempatkan waktu kita ketika lagi santai untuk membaca Al-Quran. Seorang karyawan sambil nunggu ada yang beli, baca Quran. Di rumah sambil santai baca Al-Quran. Tukang beca yang pernah saya lihat di YouTube itu sambil menunggu penumpang baca Al-Quran. Orang di rumah sakit menunggu yang sakit sambil baca Al-Quran. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita baca Quran di depan umum, misalkan ketika kita jenguk orang sakit, di situ kita baca Quran, kita merasa malu. Jangan. Ya. Di kereta juga kita baca Quran, di bis kita baca Quran. Ya. Jangan sampai yang didengarkan, ya maaf, dangdutan, geleng-geleng. Ya. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, saya sendiri, antum semua ya. Nah, kita masuki kepada adab kepada Al-Quran. Yang pertama, membacanya dalam keadaan dan kondisi yang paling sempurna. Artinya sempurna di sini dia dalam keadaan bersuci, artinya berwudu. Ya, ketika kita baca Quran. Kemudian ketika kita baca Quran menghadap kemana? Ke kiblat. Duduk dengan sopan. Jangan sampai baca Quran jelalatan. Ya. Duduk dengan tenang. Kalau bahasa kitanya apa? Gini sesila apa? Sila, ya, sila keempat. Ya. Duduk dengan tenang. Atau duduk ketika kita sholat iftirash, tawarruk, ya, duduk dengan sopan. Ya, kadang sekali-kali bolehlah lonjorkan kaki satu sambil pijat-pijat baca Quran, ya kan? Mungkin capek, ya. Duduk dengan sopan dan penuh dengan ketenangan. Jadi baca Quran itu harus dengan kondisi tenang, jangan buru-buru. Yang kedua, di antara adab kepada Al-Quran adalah membacanya dengan tartil. Tartil itu artinya perlahan-lahan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ketika imam jadi imam pun jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Ya, biar enak didengar oleh makmum. Tapi kalau lambat, satu ayat aja berapa menit ya? Dan tidak tergesa-gesa. Ya. Karena tergesa-gesa itu bisa merusak panjang pendek di dalam membaca Al-Quran. Perhatikan. Kemudian di sini yang kedua ini jelaskan tidak membaca, mengkhatamkannya dalam waktu kurang dari 3 malam.
Jadi kalau 3 hari 3 malam itu waktunya kurang buat membaca Al-Quran. Karena kalau 3 hari berarti 1 hari berapa juz? 10 juz. Nah, gimana cara membacanya sehari 10 juz? Padahal 1 juz itu menghabiskan waktu 1 jam lebih. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak bisa. Tidak akan bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Apalagi taraweh. Ya. Kalau bacaan imamnya itu cepat, sholat 23 rakaat 10 menit, wah ini imam yang paling dicari-cari. Dicari-cari, digebukin ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man qara'al Qur'ana fi aqalla min 3 layalin lam yafqahu." Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam waktu kurang dari 3 hari, niscaya dia tidak bisa memahami makna-maknanya. Ada orang baca Quran sambil meneteskan air mata ketika yang dibaca itu paham tentang neraka, tentang siksaan, dan dia ketika membaca Quran akan bahagia, senang ketika yang dibaca itu adalah sebuah kenikmatan surga, sehingga dia berdoa agar dia masuk surga. Jangan sampai baca Quran dibuat mainan. Baca Quran sedikit ketawa, baca Quran sedikit ketawa. Ya, diperhatikan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat yang bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari, seminggu sekali khatam. Nah, antum khatam baca Quran itu berapa bulan? Ana nggak tanya berapa hari, berapa bulan? 1 tahun khatam? Belum tentu. 1 tahun belum tentu khatam. Hah? Kalau bisa punya target 3 bulan khatam Quran, 3 bulan khatam Quran. Jangan sampai 1 tahun belum khatam, tahun kedua belum khatam, sampai mati nggak khatam. Masya Allah. Dan yang paling enak itu adalah ketika di bulan Ramadan. Itu luang waktunya itu baca Quran itu banyak sekali. Ya, jadi sempatkan ya bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun sehari itu kita membacanya 2 halaman, paling sedikit 1 halaman, jangan 1 ayat, ya, 1 halaman. Iya, 1 ayat, alif lam mim. Ya. Paling tidak ya 1 halaman, ya 2 halaman, 3 halaman. Syukur-syukur 1 hari 1 juz, ya, syukur-syukur. Karena memang kita harus menyempatkan diri, meluangkan diri untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana ini juga pernah dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi SAW, mengkhatamkan Al-Quran 1 pekan sekali. Seperti sini dijelaskan Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu luar biasa ya. Dia sahabat Rasulullah dan sekaligus siapanya Rasulullah? Menantunya. Dan Utsman bin Affan ini menikahi 2 putrinya Rasulullah, Ummu Kulthum dan siapa lagi? Udah diem. Ruqayyah. Ummu Kulthum dan Ruqayyah, tapi bukan bersamaan menikahi dua-duanya, bukan. Artinya menikahi Ummu Kulthum ketika meninggal, kemudian menikahi Ruqayyah. Sehingga Nabi SAW menjuluki Utsman bin Affan ini dengan Dzunnurain. Dzunnurain, orang yang memiliki 2 cahaya, karena menikahi 2 putrinya Rasulullah.
dan orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Luar biasa. Sodakohnya nggak main-main. Membeli sumur orang Yahudi kalau kita rupiahkan di sini 1 miliar. Antum bisa 1 miliar cuma bebasin sumur, ya. Paling nyari tukang gali, ya. Karena ceritanya itu kondisi kemarau. Orang-orang Muslim mereka susah mendapatkan air. Ini ada sumur milik orang Yahudi. Kalau ingin mendapatkan air itu bayar. Ada yang jual kambingnya, jual perabotannya hanya untuk mendapatkan air. Kemudian Utsman menawarkan, tak beli sumurnya. Orang Yahudi nggak mau, karena ini penghasilan dia. Nah kalau dijual nggak bisa dapat duit. Ya sudah, saya beli separuhnya. Ya, jadi sehari untuk kaum muslimin, sehari milik kamu, silakan. Akhirnya sepakat. Orang Muslim ngambil air untuk hari Senin dan hari Selasa. Ya, jadi persediaannya tuh hari Senin ngambil sama buat hari Selasa. Karena sehari untuk orang Muslim, sehari untuk orang Yahudi. Nah, ketika hari Selasa, orang Yahudi bengong, oh nggak ada yang mampir. Nah, karena mereka sudah terpenuhi airnya buat 2 hari. Nanti hari Rabu datang lagi orang Muslim ngambil air. Akhirnya orang Yahudi ini pasrah, ya udah tak jual semua. Nah, Masya Allah. Yang sumurnya itu Masya Allah, ya. Berapa pahala yang didapat oleh Utsman bin Affan setiap kali ada orang yang mengambil air dari situ. Masya Allah, antum kalau menginfakkan sumur untuk masjid, ya, agar orang bisa berwudu, itu luar biasa. Pahalanya mengalir terus. Setiap kali ada orang berwudu dengan air itu dapat pahalanya. Ya urunan lah, kalau enggak uang sendiri urunan, ya. Kemudian ada juga sahabat yang bernama Zaid bin Thabit, mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari sekali, ya 7 hari, dan mengkhatamkan setiap pekan sekali. Ini beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita coba punya target khatam Quran 3 bulan, gitu. Sehingga dalam 1 tahun kita bisa khatam berapa? 4, ya. 4. Ya paling lama-lama 6 bulan lah. Udah pada ngantuk belum? Aduh. Yang ngantuk yang ngisi ini. Mau lanjut apa sudah? Tega. Suruh lanjut. Ya lanjut, tidak apa-apa. Kalau saya sih kuat-kuat aja, ya. Paling antum gini-gini. Yang ketiga, di antara adab baca Quran terhadap Al-Quran adalah khusyuk ketika membacanya. Khusyuk, ya, tenang, dengan perasaan, khusyuk. Kemudian menampakkan kesedihan ketika kita baca Al-Quran. Orang yang bisa nangis ketika baca Quran, pertanda hatinya itu bersih. Dia tersentuh dengan Al-Quran. Kemudian menangis. Kalau tidak bisa menangis, diusahakan untuk bisa menangis. Jangan sampai nangisnya itu karena belum bayar utang, ya. Aduh, sudah tanggal 1 nih bayar SPP anak mondok nih, ya. Usahakan. Jadi nangisnya itu karena baca Al-Quran. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Utlul Qur'ana wabku, fa in lam tabku fatabaku." Bacalah Al-Quran dan menangislah. Jika kalian tidak bisa menangis, maka berusaha untuk menangis. Berusaha. Karena Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya itu ketika baca Quran tuh mereka Masya Allah, ya,
sambil meneteskan air mata sehingga diceritakan jenggotnya itu sampai basah, ya. Bisakah untuk menangis? Dan Abu Bakar As-Siddiq itu ada sahabat yang melarang untuk jadi imam. Ada sahabat yang melarang Abu Bakar untuk jadi imam. Soalnya Abu Bakar itu kalau baca Quran belum sampai satu ayat nangis. Gimana kalau nangis terus-terusan satu ayat nggak sampai-sampai? Padahal yang dibaca satu halaman. Oh, lama sekali, ya. Sehingga, ya masya Allah ya. Ini hati-hati yang bersih, tersentuh dengan Al-Quran. Yang keempat, membaguskan suara ketika membacanya. Tentunya perhatikan tajwidnya, panjang pendeknya, makhrajnya. Karena Nabi SAW bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Perbagus, perindah. Kita kalau merasa suara kita itu bagus, ketika baca Quran itu kita bisa merasakannya sendiri. Dan orang kalau sudah merasakan sendiri bacanya bagus, akan betah membaca Al-Quran. Ya sekarang alhamdulillah teman-teman di sini sudah ada tahsin ya. Masih lanjut ya? Lanjut guru nih, muridnya podo mereteli. Awalnya 15, yang tertinggal cuma 3. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, laisa minna man lam yataganna bil Quran. Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak memperindah bacaan Al-Qur'annya. Ini dalam baca Quran ya, bukan berarti bukan golongan Nabi SAW secara mutlak, bukan. Dan Nabi SAW mengatakan, ma adinallahu li syai'in ma adina li nabiyyin yataganna bil Quran. Allah tidak mendengarkan sesuatu sebagaimana Dia mendengarkan nabinya sallallahu alaihi wasallam melantunkan Al-Quran. Salah satu huruf itu pahalanya bisa 10 kali lipat. Apalagi ketika Ramadan ya, satu huruf bisa pahalanya sampai 700 kali lipat. Apalagi baca bismillah berapa huruf. Kita khatam, kita hitung aja dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu ada berapa huruf? Ada berapa huruf? Nggak tahu ya. Bukan berapa ayat, berapa huruf. Males kita ngitungnya ya. Saking mumet ya. Nah, Masya Allah. Makanya para ulama mengatakan syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Karena amalan yang paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin ketika Ramadan adalah membaca Al-Quran. Yang kelima, sudah mau jam 8 ini. Di sini ada 8. Yang kelima, mungkin ini yang terakhir saja ya, atau kita bacakan secara ringkas. Yang kelima, menyembunyikan bacaan Al-Quran. Maksudnya adalah baca Qurannya itu tidak kenceng-kenceng, tapi pelan. Kenapa pelan? Jika dikhawatirkan timbul riya. Tadinya kenceng baca Qurannya, ada orang lewat, dia mempelankan, takut terdengar, kemudian ingin dipuji, riya. Atau sunnah di dalam dirinya, atau khawatir mengganggu orang sedang sholat. Jadi kalau baca Quran itu kencang-kencang, takut menimbulkan riya, ya dipelankan. Dan ketika kita baca Quran di masjid, di sampingnya ada orang sholat, maka kita disuruh mempelankan bacaan Al-Qurannya. Bukan suruh berhenti, tapi dipelankan volumenya. Yang tadinya 80 jadi 20. Kenapa? Kalau kita baca Quran dengan kencang, ada orang sholat, pasti dikhawatirkan mereka akan terganggu. Ini bacaan Al-Quran. Lalu bagaimana dengan
Ya, yang ngerti sendirilah. Ya. Orang baca Quran saja kencang-kencang suruh pelanin. Ya. Karena tak khawatir orang yang sedang sholat terganggu. Nah, susah ngomongnya nih. Ya. Yang ngerti sendirilah ya. Ya, gitulah. Pokoknya gitu. Gak bisa ngomong. Nah, lebih bagusnya itu setelah adzan itu sholat sunnah, baca Quran, berdoa daripada hal-hal yang mengganggu orang yang sedang sholat. Al-jahiru bil Quran kal jahri bis shadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran laksana orang yang menampakkan terang-terangan bersedekah. Kalau dia itu mengeraskan bacaan Qurannya agar orang-orang pun mengikuti ingin baca Quran, maka itu dibolehkan, ya, agar mereka pun membaca Al-Quran. Begitu juga sedekah terang-terangan itu baik ketika memberikan contoh kepada orang lain agar mereka pun bersedekah. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Khawatir kemalaman, antum juga nggak ngantar anak ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Maka marilah saya ajak kepada semuanya, jangan sampai kita lalai dalam sehari itu tidak membaca Al-Quran. Sempatkan waktu, walaupun 1 halaman 2 halaman rutin. Insya Allah selama 1 tahun kita kira-kira dapat berapa juz kalau kita membaca 2 halaman di dalam Al-Quran. Insya Allah nggak ada tanya jawab ya. Sampai sini dulu. Kalau tanya jawab nanti 8:30. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri yang menyampaikan, dan semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, anak cucu keturunan kita, menjadi orang-orang yang ahli Al-Quran, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang membawa Al-Quran adalah orang yang Allah muliakan, Allah tinggikan derajatnya, dan Allah akan tempatkan dia bersama para malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaq wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.